gimana ya, Malut United pemain-pemainnya luar biasa semua dan dia belum menang di kandangnya, pasti dia ingin mencari kemenangan. Semua orang juga masih menunggu penampilan Rafinha, apakah nanti akan dimainkan sejak awal atau tidak. Nah, itu juga masih jadi. Halo teman-teman, jumpa di Jawaban Garis, bareng saya Herminanto. Hari ini kita membahas PSIM. Ini Mas, PSM Mas. Mau laga away ya, Mas. Oh, laga away ke Malut United. Nah, ini kita syuting hari Kamis ya, Mas. Hari Kamis 28 Agustus ini pagi tadi skuad PSIM berangkat menuju Ternate. Jalur udara hampir seharian berangkat pagi dari IA sampai di Ternate itu diprediksi malam hari harus satu kali transit di Makassar. Nah, ini ada 24 pemain yang disertakan oleh Jan Paul van Gastel untuk ke Ternate. Ada yang menarik ini Mas, Donny Warmerdam ini sudah diikutkan dalam 24 pemain yang dibawa. Nah, ini tambahan kekuatan baru untuk PSIM di lini tengah. Donny berarti ketika memang nantinya dibawa itu sangat mungkin masuk daftar susunan pemain dan bisa jadi laga debut atau bisa jadi masuk sudah mengenakan jersey PSIM. Nah, ini kabar baik hari ini untuk PSIM karena Doni sudah ikut. Nah, selain itu memang Anton Fase sudah jelas yang kemarin sudah masuk di bangku cadangan dan sempat pemanasan meski belum dimainkan saat lawan Persib Bandung. Nah, ini berpeluang juga untuk debut di Kiraha, Gelora Kiraha Ternate karena mungkin akan ada rotasi ya dari core dimainkan atau dimainkan di belakang dari Anton Fase duluan. Ini menarik juga, ikut menarik untuk menanti nanti di Kiraha seperti apa. Update dari latihan terakhir mungkin Mas sebelum berangkat kemarin, Ya, apa ada bocoran terakhir? ya kemarin sih. Tapi memang PSM itu Mas ya, nggak bisa diperkuat kiper utamanya ya, Cahya Supriyadi yang dipanggil timnas untuk kualifikasi Piala Asia di Sidoarjo. Nah ini bisa jadi debut juga untuk Harlan Suwardi, kiper yang membawa PSM juara musim lalu di Liga 2. Ini bisa jadi nanti momen debutnya Harlan di Superliga. Nah, kita harap memang nggak jauh ya dia bisa menunjukkan kualitasnya benar-benar untuk mengamankan gawang PSM. Karena ya kita tahu Mas, gimana ya Malut United pemain-pemainnya luar biasa semua dan dia belum menang di kandangnya, pasti dia ingin mencari kemenangan di laga kandangnya nanti. Nah, ini PSM harus hati-hati ini benar-benar JP Van Gastel harus jeli melihat strategi yang akan dipakai nanti itu. Karena meskipun David da Silva penyerangnya Mal United kan kemarin saat lawan Persija harus ditarik keluar dan dugaannya dari tim medisnya itu ada hamstring dan itu mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu untuk sembuh. Tapi ya semua pemain Malut ini berbahaya termasuk duo Sayuri ini yang kemarin golnya sangat indah di Jakarta ini patut diantisipasi dan mungkin ini sudah dipertimbangkan oleh JP. Trennya dari 3 pertandingan dari Malut United sih Mas. Ya, Malut United memang kan di kandangnya Dewa United di laga pertama menang 3-1 meskipun di away. Terus kemudian saat menjamu Bali United ini main imbang 3-3 di Kiraha. Dan kemarin di Jakarta bisa menahan Persija 1-1. Persija juga kemarin kan lagi oke banget kan, apalagi main di Jakarta itu seperti apa bisa ditahan sama Malut United. Rame. Nah ini ya itu PSM harus berhitung banget, PSM harus benar-benar mempertimbangkan. Mereka pasti mau cari poin 3 poin perdana di kandangnya. Nah, ini yang wah harus ketat ini. JP harus benar-benar strateginya tepat ini menghadapi Malut United ini Mas. Kalau teman-teman menganalisis ya, dari pertandingan sebelumnya antara PSM sama si Malut ini. Ya, kalau PSIM kan kemarin home ya Mas lawan Persib Bandung. Ini kan kemarin ya kita lihat bersama-sama Persib begitu digdayanya
Ya, PSIM beruntung 2 kali penaltinya Persib ini nggak jadi gol semua, jadi bisa nahan imbang 1-1. Tapi ya ada beberapa hal mungkin ketepatan pengambilan keputusan di kotak penalti ini harus jadi perhatian, apalagi nanti main away ya Mas. Mungkin kan uh, lawan Malaysia United akan banyak melakukan serangan ke kotak penalti dan ketika keputusan-keputusan back PSIM dan semua pemain PSIM ini nggak diperhitungkan, bisa jadi ya hukuman penalti dan mungkin akan sangat mahal bayarannya karena kan mereka punya algojo-algojo yang luar biasa ya. Ada Ciro Alves, ada Teron, banyak banget. Itu yang harus diantisipasi sama PSIM sih. Dari level permainan apa ya? Ya, level dari tim cara permainan mas karena kedua tim ini. Ya, PSIM ketemu lawan-lawan yang juga berat sama kemarin Mas. Persib, Arema, sama Persebaya. Bisa menunjukkan, bisa mengimbangi, bahkan bisa unggul sempat menang di Surabaya di kandang lawan. Ya, tentu ini optimis bahwa Jean Paul Van Gastel dan timnya akan menunjukkan yang terbaik di Kiraha nanti. Tapi itu tadi pasti semangatnya Malik United ini lagi membara ini untuk mencari kemenangan perdana. Itu yang betul-betul harus dihitung nih. Mungkin nanti PSIM akan lebih banyak pakai strategi menunggu, tidak langsung kemudian bermain terbuka menyerang, atau justru malah menekan di atas kalian biar Malut tidak bisa mengembangkan permainan. Hanya memang ya ini nanti JP akan mengambil keputusan seperti apa ini sama-sama kita tunggu. Karena kebetulan Mas kemarin itu JP latihan terakhir itu latihannya tertutup. Jadi memang nggak tahu dia punya sesuatu yang akan jadi surprise juga nih. Nggak mau terpublikasi juga ya kita tunggu ini seperti apa. Iya, tapi kemungkinan rotasi ya tetap ya. Ya karena kiper mau tidak mau harus rotasi karena Cahya nggak bisa tampil dipanggil timnas 23. Ya mungkin akan ya nggak tahu ini Doni sudah sesiap apa, apakah bisa main sejak awal atau hanya beri beberapa menit karena kan dia juga baru bergabung juga rekam jejaknya di musim lalu juga tidak bermain di kompetisi yang ketat. Nah ini kan bisa jadi kualitas fisiknya terutama itu masih butuh uh, waktu untuk pulih dan sedia kala. Ini kan awal kedua mas. Ya. Apa ya? Ada bocoran nggak nih target dari manajemen? Atau mungkin Ya ini kalau perjalanan jauh juga ya secara hitung-hitungan mungkin menahan imbang itu sudah sangat bagus untuk PSIM saat ini karena kan berhitungnya memang itu tadi Malut ingin mencari poin, skuadnya mereka melimpah juga dan mereka belum menang di kandang. Ini kan eh, faktor penguat mereka akan tampil luar biasa dan mati-matian di laga nanti. Nah, PSIM 1 poin saja pulang ke Jogja itu sudah sangat luar biasa untuk PSIM. Itu luar biasa. Kalau bisa menang ya jauh lebih luar biasa lagi. Ya, semua orang juga masih menunggu penampilan Rafinha apakah nanti akan dimainkan sejak awal atau tidak. Nah, itu juga masih jadi surprise dan pertanyaan teman-teman ini. Fans ketika PSIM masih kesulitan mencetak gol, memang dari 3 pertandingan ini cukup kesulitan mencetak gol. 1 gol diciptakan Pulga Vidal di kandang Persebaya, 1 lagi own goal dari Betinho saat lawan Arema dan kemarin penalti si Valente. Dari open play striker belum mencetak gol ini. Nermin Haljeta belum mencetak gol ini. Nah, penampilan Rafinha ini ditunggu-tunggu juga ini, tapi kemarin JP juga ngomong Rafinha masih harus meningkatkan fisiknya. Nah, kita tunggu ini seperti apa. Apakah dia nanti akan main? Dari jadwal main sore, main malam. Main malam. Aku di Jogja ini mungkin teman-teman Laskar di supporter ada nobar ya, tapi secara spesifik saya belum tahu seperti apa informasinya. Tapi main malam di Kiraha ini ya kita sama-sama nunggu ini Mas. Apakah ada surprise nanti dari PSIS? Ya, mungkin kita masih nunggu, kita akan ikutin terus PSIM, kita akan update-update lagi di jawaban garis nanti. Ya, itu mungkin akan jadi ya nanti hasil apa dari Ternate kita bahas lagi.
saat ini kita cukupkan ya teman-teman. Mungkin akan jumpa lagi di Jabat Garis berikutnya bareng saya Herminanto. Matur nuwun waktunya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen di KR TV. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi.